Nah, siapakah yang berperan sebagai konsumen dan siapa yang menjadi pelaku konsumsi? Mohon berikan contohnya. Yang berperan sebagai konsumen adalah semua orang yang mempergunakan jasa atau yang mengkonsumsi semua dari hasil produksi. Yang sementara contohnya misalnya kegiatan dokter yang praktek itu yang sebagai konsumennya adalah pasien. Untuk orang yang menjual roti, toko kue misalnya, konsumennya adalah mereka semua yang membeli roti, membeli semua yang dijual oleh toko tersebut. Nah, yang kelima, menurut Ibu, apa COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk kesejahteraan masyarakat, dan mengapa demikian? Tentu COVID-19 ini berpengaruh sangat besar terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini hampir sebagian besar dari perusahaan atau kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang itu akan sementara dihentikan, sehingga dari situ akan membuat banyak orang yang mungkin dia kehilangan pekerjaan atau sementara mereka tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya, sehingga ada kemungkinan mereka akan pendapatan mereka akan berkurang untuk sementara ini, sehingga akan mempengaruhi kehidupan mereka. Itu yang saya kira. 6. Apa pengaruh positif yang dapat Ibu ambil dari masalah sosial saat ini? Walaupun ada pengaruh negatif karena adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi saya juga merasakan banyak sekali pengaruh positif. Di antaranya karena kebetulan saya juga seorang pekerja, maka saya juga diwajibkan untuk libur sementara waktu. Saya bisa bersama-sama dengan anak-anak di rumah, belajar bersama mereka, melakukan kegiatan yang selama ini tidak bisa saya lakukan karena mereka bersekolah dan saya bekerja. Sehingga karena kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama, kami bisa lebih dekat satu sama lain. Saya juga bisa lebih memantau perkembangan anak-anak saya di rumah, dan juga saya rasa kami semua memiliki quality time yang cukup untuk saat ini. Saya kira itu aja. Kesimpulannya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat. Produksi akan selalu membutuhkan konsumen, sementara antara produsen dan konsumen membutuhkan distributor. Kegiatan di atas juga sangat berpengaruh dengan keadaan sosial di masyarakat, seperti pengaruh karena adanya pandemi COVID-19 saat ini. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semua akan kembali normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih. Nah, siapakah yang berperan sebagai konsumen dan siapa yang menjadi pelaku konsumsi? Mohon berikan contohnya. Yang berperan sebagai konsumen adalah semua orang yang mempergunakan jasa atau yang mengkonsumsi semua dari hasil produksi. Yang sementara contohnya misalnya kegiatan dokter yang praktek itu yang sebagai konsumennya adalah pasien. Untuk orang yang menjual roti, toko kue misalnya, konsumennya adalah mereka semua yang membeli roti, membeli semua yang dijual oleh toko tersebut. Nah, yang kelima, menurut Ibu, apa COVID-19 memiliki pengaruh negatif terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia, termasuk kesejahteraan masyarakat, dan mengapa demikian? Tentu
COVID-19 ini berpengaruh sangat besar terhadap kegiatan ekonomi di Indonesia. Karena dengan adanya pandemi COVID-19 ini, hampir sebagian besar dari perusahaan atau kegiatan yang berhubungan dengan banyak orang itu akan sementara dihentikan, sehingga dari situ akan membuat banyak orang yang mungkin dia kehilangan pekerjaan atau sementara mereka tidak mendapatkan penghasilan seperti biasanya, sehingga ada kemungkinan mereka akan pendapatan mereka akan berkurang untuk sementara ini, sehingga akan mempengaruhi kehidupan mereka. Itu yang saya kira. 6. Apa pengaruh positif yang dapat Ibu ambil dari masalah sosial saat ini? Walaupun ada pengaruh negatif karena adanya pandemi COVID-19 ini, tetapi saya juga merasakan banyak sekali pengaruh positif. Di antaranya karena kebetulan saya juga seorang pekerja, maka saya juga diwajibkan untuk libur sementara waktu. Saya bisa bersama-sama dengan anak-anak di rumah, belajar bersama mereka, melakukan kegiatan yang selama ini tidak bisa saya lakukan karena mereka bersekolah dan saya bekerja. Sehingga karena kita memiliki waktu yang lebih banyak untuk bersama, kami bisa lebih dekat satu sama lain. Saya juga bisa lebih memantau perkembangan anak-anak saya di rumah, dan juga saya rasa kami semua memiliki quality time yang cukup untuk saat ini. Saya kira itu aja. Kesimpulannya, kegiatan produksi, distribusi, dan konsumsi ketiganya memiliki kaitan yang sangat erat. Produksi akan selalu membutuhkan konsumen, sementara antara produsen dan konsumen membutuhkan distributor. Kegiatan di atas juga sangat berpengaruh dengan keadaan sosial di masyarakat, seperti pengaruh karena adanya pandemi COVID-19 saat ini. Semoga pandemi ini segera berakhir sehingga semua akan kembali normal. Terima kasih sudah menonton video ini. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat. Sampai jumpa lagi. Terima kasih, Ibu. Terima kasih.